Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Zima Lovers. Kembali lagi kita hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Dan Amelia kembali hadir, tentu saja bersama teman spesial kita yang selalu share masalah-masalah kesehatan beserta solusinya. Ada Pak Nyoto Setianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina, kita ketemu lagi. Kayaknya cepet banget seminggu ya, udah seperti sehari. Kayaknya Pak Nyoto lagi banyak project nih, jadi udah gak berasa waktu berjalan. Ya enggak juga sih, kalau banyak project banyak duit gak apa-apa. Amin aja ya Pak Nyoto ya. Amin, betul. Oke, hari ini seperti janji kita minggu lalu, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai infertilitas pada perempuan ya. Dan untuk Anda Zima Lovers yang ingin berinteraksi, boleh langsung WhatsApp di 081511103103. Anda juga boleh akses di YouTube channel kita Ziman Herbal, boleh berkomentar di situ untuk bertanya dan kita akan tanggapi. Oke, minggu lalu Pak Nyoto sudah jelaskan ya mengenai penyebab infertilitas pada perempuan. Kemudian probabilitas tingkat kesuburan berdasarkan usia gitu. Betul. Ya Pak Nyoto ya. Sebetulnya banyak sekali hal yang mesti kita perhatikan sebagai seorang perempuan untuk menjaga kesuburan kita, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kita bisa hamil atau tidak, begitu ya Pak Nyoto. Oke, pastinya semua memang karunianya, tapi kita bisa berikhtiar kalau memang terjadi sesuatu dengan diri kita, kita bisa segera lakukan sesuatu ya Pak Nyoto. Harus melakukan tindakan biar itu bisa membantu. Oke, hari ini kita lanjut Pak Nyoto. Betul. Oke, kita mulai dari ingatkan kembali kepada Zima Lovers mengenai masalah asupan makanan, di mana ini penting banget ya buat Betul. kita. Asupan seperti apa sih yang bisa membantu tingkat kesuburan dari perempuan itu? Oke, kita mengenal sebentar ya penyebab kemandulan deh, bahasa kerennya malah infertilitas ya. Kemandulan bahasa umum gitu ya. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesianya. Jadi kalau bahasa kampungnya gabuk ya. Jadi kalau ada kita berharap punya buah hati, punya anak ya kan, habis itu kita suami istri udah berlangsung setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun belum membuahkan keturunan, bukan berarti melulu ada di kaum Adam atau kaum pria, tapi kan juga bisa di kaum wanitanya ya. Kemarin kita udah bahas mengenai infertilitas yang bisa terjadi pada lelaki atau kaum pria. Nah, kita kembali flashback bahwa penyebab utama dari infertilitas wanita, faktor usia berpengaruh gitu ya. Jadi semakin lanjut usia kita, ya semakin berkurang kemampuan kita untuk bereproduksi. Jadi kalau wanita usia kurang lebih 30 tahun, ya masih 85% bisa memiliki anak atau momongan. Tapi kalau udah wanita di atas 30 tahun, ya 75%, 35 tahun tinggal 66%, 40 tahun dengan 44%. Semakin lanjut usia kita, ya semakin berkurang kemampuan kita untuk memiliki momongan, karena tingkat kesuburan wanitanya yang berkurang gitu kan, karena faktor dari haid ya Pak ya. Iya, apalagi kalau sudah menopause, ya jangan berharap lagi udah nggak ada indung telurnya lagi yang dilepas kan gitu ya, mana mau dibuahi. Dan itu juga berpengaruh dengan bukan sekedar faktor usia, karena banyak zaman sekarang kan orang itu mengidap penyakit penuaan dini. Jadi umur masih muda tapi sudah mengalami penuaan dini, akibatnya tingkat kesuburannya juga menurun. Penyebab utamanya ya kebiasaan merokok, kemudian juga pola makan yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak sehat, konsumsi alkohol, konsumsi makanan siap saji berlebihan, yang banyak pengawet, perasa, pelembut, pelunak, dan sebagainya. Bahkan ujung-ujungnya berat badannya bertambah, karena obesitas juga menyebabkan kemampuan dari kesuburan wanita itu menurun gitu ya. Oke. Tingkat stres juga sama, karena jikalau stres tidak terkontrol atau berkepanjangan, itu berpengaruh terhadap kesuburan wanita. Nah, selain itu apalagi gangguan ovulasi. Jadi masa subur wanita kan ditentukan dengan ovulasinya. Bahasa kerennya datang bulan, ya kan? Kan ada orang teratur, iya, ada yang nggak teratur, bulan sekali gitu kan? Iya kan, benar. Sananya pun datangnya sedikit gitu ya. Nah, takutnya begitu dia saat datang bulannya tidak teratur dan
tidak lancar, bisa jadi ada penyakit lain di rahimnya seperti endometriosis dan sebagainya. Itu mempengaruhi juga kesuburan, juga keseimbangan hormon, misalnya hormon tiroid. Apabila dia punya masalah dengan hipertiroid, ya kadar hormon tiroidnya berlebih, atau hipotiroid, kadar hormonnya kurang, tidak stabil ya, mengganggu metabolisme, juga mengganggu kesuburan. Oke. Kemudian juga yang paling umum itu adalah sindroma ovarium polikistik yang nanti kita akan bahas ya Kista kan. itu ya Pak ya? Kista, miom ya, Oke, tapi baik. yang paling berpengaruh itu adalah masalah ovarium polikistik. Jadi Oke. banyak sekali kistanya Ya. di dinding rahim dan sebagainya. Baik, nanti kita akan lanjut ya, kita mesti break dulu. Siap. Jadi pastikan jangan kemana-mana untuk Anda para mama. Papanya juga boleh, biar papa juga tahu gitu apa masalahnya ya. Iya. Kita akan lanjut kembali Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjutkan lagi Ziman Lovers ya. Kita masih bahas mengenai infertilitas pada perempuan. Jadi sudah very clear, sudah diulang lagi sama Pak Nyoto tadi bahwa faktor-faktor makanan itu mesti hati-hati, faktor stres, jangan lupa juga faktor mengenai kesehatan dari organ-organ intim perempuan itu juga akan Betul. berpengaruh sekali ya Dari alat buat reproduksi. Nah, alat reproduksi kita. Jadi namanya juga itu adalah sesuatu yang sangat kita banggakan, rahasiakan, tapi juga harus jaga kesehatannya, begitu ya. Jangan gedubrak-gedubruk. Iya. Oke, yang pengen nanya boleh 081511103103. Yuk kita lanjut. Tadi Pak Nyoto bicara mengenai ovarium polikistis. Apa? Polikistik. Kistik, Ya, oke. tapi kita Apa cerita itu? dulu tentang yang paling umum penyebab kemandulan wanita itu biasanya endometriosis. Nah, oke. pertanyaannya apa sih itu endometriosis? Kan wanita itu setiap bulan kan datang bulan. Nah, di dalam rahim kita itu ada lapisannya namanya endometrium. Dinding ya? Ya, dinding. Dinding rahim. Di dinding rahim itu dia akan menebal agar sel telur kita dari tuba Fallopi itu bisa nempel di situ lalu dibuahi oleh sperma, kan begitu ya. Tapi jikalau ada endometriosis, kita cerita yang kalau ada sisisnya itu biasanya indikasi ada sindroma penyakit kan gitu ya. Jadi ada penebalan dinding rahim. Jadi wanita itu pada saat dia menstruasi itu sebenarnya endometriosisnya karena tidak dibuahi dia luruh Iya, gitu kan. makanya Luruh keluar jadi darah menstruasi. Iya. Nah, kalau ada masalah di endometriosisnya itu yang mesti diperbaiki lah, disembuhkan gitu kan ya. Jadi jaringan yang melapisi dinding rahim ini yang mestinya menebal untuk tempat menempelnya sel-sel telur dibuahi, tapi ternyata dinding endometriumnya ini tidak normal sehingga tidak bisa menempel itu yang namanya sel telur. Kalau tidak menempel, ya gimana bisa dibuahi kan gitu ya? Iya, antara lari sana lari sini. Lari sana lari sini. Itu sebabnya apa endometriosis ada gangguan, Pak? Ya, kita harus melihat bahwa banyak sekali penyebab dari kenapa sih bisa kena penyakit endometriosis kan seperti itu ya. Nah, ini kan yang mesti kita hindari gitu ya. Tapi yang paling penting kita mesti tahu dulu deh penyebabnya apa gitu ya. Jadi kalau kita udah punya masalah sering nyeri haid pada saat kita datang bulan, bahkan sampai guling-guling koming, Sampai pingsan malah ada ya. keluar keringat dingin Iya, lah, betul. nyerinya minta ampun ya. Apalagi kalau lagi berhubungan intim juga nyeri, bahkan sampai BAB-nya berdarah ya kan. Kemudian ada bahkan bisa sampai sembelit atau konstipasi. Itu ternyata ada masalah di rahimnya, terutama di lapisan rahimnya atau endometrium. Nah, itu gejalanya. Jadi gejalanya di area pinggul lah, bagian bawah perut di mana ada rahimnya itu. Karena kan saraf kita langsung merespon, ada yang nggak beres nih dengan dinding rahim kita, lapisannya kan gitu. Memang secara medis penyebab utamanya belum diketahui secara pasti gitu ya. Tapi yang paling umum itu ya karena gaya hidup dan pola makan kita, faktor stres dan sebagainya bisa menyebabkan kita punya lapisan endometrium itu bermasalah. Nah, yang paling umum itu adalah retrograde menstruasi, yaitu ketika saat menstruasi mestinya darahnya itu keluar melalui vagina gitu ya. Dia nggak keluar, dia balik lagi. Makanya disebut retrograde. Balik lagi. Darah kotornya nggak keluar tapi kembali lagi. Masuk ke rahim lagi. Nah, masuk ke rahim. Jadi kan akibatnya terjadilah iritasi, Penumpukan. penebalan di endometriumnya. Kan gitu. Tunggu Pak, tadi kalau Bapak cerita pada saat menstruasi, itu pernah terjadi dengan saya pada saat masih gadis itu sakitnya ampun-ampunan. Bahkan bisa dibilang
dalam sebulan tuh 2 hari saya nggak masuk sekolah, Iya. gitu ya. Tapi katanya sembuh setelah melahirkan, setelah punya anak. Dan itu Iya. terjadi, sudah Iya. sembuh. Berarti artinya apakah memang juga bisa terjadi hal seperti ini? Bisa. Atau ada masalah apa gitu? Bisa juga termasuk orang yang punya kista ya. Ada orang yang wanita masih muda, ada kista ukuran sekian. Tapi biasanya begitu dia hamil, kalau janinnya lebih kuat, kistanya akan mengecil. Seperti itu ya. Jadi karena faktor rahimnya tidak bersih, karena darah kotornya tidak bisa kembali lagi ya, karena faktor kita punya organ bermasalah, disebut retrograde menstruasi, itu menyebabkan masalah endometriosis. Kemudian masalah gangguan sistem imun kita juga bisa menyebabkan endometriosis. Kemudian ada lagi orang yang pernah dikuret ya. Oke. Ya, bisa timbul luka parut gitu ya. Itu juga lama-lama mengganggu kesuburan, juga bisa memicu endometriosis. Nah, tapi yang faktor utama sih sebenarnya ya karena faktor pola makan, misalnya konsumsi alkohol berlebih, konsumsi makanan siap saji berlebih, kemudian juga pola hidup tidak teratur, tidurnya nggak teratur, makannya nggak teratur gitu kan, yang dimakan juga makanan yang instan, siap saji, banyak zat kimia, akibatnya menyebabkan punya masalah dengan di alat reproduksinya, ya kan. Nah, akibatnya faktor utamanya adalah siklus menstruasinya tidak normal. Misalnya siklusnya itu kurang dari 27 hari, itu juga indikasi endometriosis gitu. Oh, jadi memang normalnya 27 ya, hari. Di atas 27 hari lah. Oh gitu. Ya kan misalnya 12 hari udah menstruasi. Menstruasi juga datang bulannya nggak banyak, cuma sedikit. Kan ada yang tidak teratur seperti itu. Dan sekali datang bulan nyerinya minta ampun. Nah, kita khawatirkan kita punya masalah dengan penebalan dinding rahim, dan itu juga mempengaruhi kesuburan bagi seorang wanita. Gitu. Nah, biasanya tuh Pak, kalau misalnya terjadi masalah seperti itu, pemeriksaannya gimana? Nah, itu biasanya kita pergi ke lab, ke medis untuk dilihat oleh alat-alat medis, apakah benar ada penebalan dinding rahim gitu kan. Dan selain ada penebalan dinding rahim, kan mestinya didetoksifikasi. Makanya kita harus, bagi mereka yang ingin punya alat reproduksi yang sehat, kita lihat parameternya, datang bulannya lancar atau tidak, keluarnya normal atau tidak, kan seperti itu. Nah, nanti bagaimana solusinya kita cerita setelah penjahatnya dulu yang muncul kan gitu. Oke, ini dicatat ya. Jadi mungkin banyak di antara para perempuan yang punya problem yang sedang kita bahas kali ini bisa jadi perenungan, dan jangan cuma perenungan doang, tapi kita mesti tahu sebetulnya ada masalah apa, karena gejala-gejala sudah disebut sama Pak Nyoto tadi. Oke, tenang ya. Habis ini kita akan bahas lebih jauh. Saya di sini dan kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Nah kan, banyak yang deg-degan. Gak apa-apa, deg-degan itu adalah pemicu curiosity yang tinggi. Jadi kita pengen tahu lebih banyak dong mengenai apa saja sih sebetulnya yang terjadi. Dan ini jauh lebih bagus, jauh lebih bermanfaat ketika kita tahu sejak dini. Even banyak di antara kita selama ini, oh iya terjadi sama gue, oh iya, tapi kita do nothing gitu, kita nggak ngapa-ngapain, itu yang bahaya ya. Oke, terima kasih banyak, terus stay di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Jangan lupa ya, silahkan subscribe juga YouTube channel kita di Ziman Herbal. Dan kita lanjut lagi. 081511103103 masih juga kami buka untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami. Oke, jadi ada masalah di endometriosis gitu ya, di dinding rahimnya ya. Tapi selain itu juga ada yang namanya kista endometriosis ya. Udah ada penebalan dinding rahim, ada kistanya juga ya. Kista itu berarti kista itu ada jaringan, benjolan, tapi isinya biasanya cairan. Bisa lemak, bisa jaringan ya. Biasanya kalau di kulit namanya lipom mungkin ya Pak ya. Lipom juga lemak ya, biasanya kurang lebih seperti itu kali ya. Rahim kista gitu. Dan itu kista itu kadang-kadang kalau melintir itu langsung nyerinya minta ampun. Melintir? Iya, kan tetap aja ada saraf-saraf kita yang terkena di kista itu kan. Dia mungkin terpelintir, ya itu nyerinya minta ampun. Dan kista endometriosis ini juga menyebabkan kesuburan wanita itu menurun. Dan masalahnya lagi, ini biasa dialami oleh remaja loh zaman sekarang, atau wanita dewasa zaman modern. Jadi zaman modern itu karena pola makannya sudah aneh-aneh gitu ya. Jarang makan makanan yang alami, konsumsinya makanan yang ada di instan-instan gitu kan.
Nanti saya diomelin lagi deh sama yang punya kafe-kafe jualan instan-instan gitu ya. Tapi akibatnya kalau dia gaya hidupnya adalah pola makan yang salah, kurang pola makan yang malnutrisi, pola makan yang enak di mulut tapi kadar gizinya rendah dan banyak zat kimianya, tidak sehat, apalagi dia kecanduan merokok dan alkohol, pola hidupnya nggak teratur, olahraga jarang, bisa kena kista endometriosis, yaitu di dinding rahimnya itu kan kita kalau setiap bulan datang bulan itu kan biasanya luruh tuh yang namanya lapisan dinding rahim disebut datang bulan. Ini nggak keluar semua, nyangkut di dalam, jadi penebalan dinding rahim dan terbentuk kista, dan terbentuk kista itu juga bisa di indung telur, ya kan, di ovarium, di tuba fallopi. Tuba fallopi itu saluran loh dari indung telur untuk menuju ke rahim. Kalau ada kistanya otomatis nggak bisa ya, keluar otomatis dong, kan indung telurnya nggak bisa keluar, mampet di situ, ada Sumbat penghalangnya, ya. kan ada kistanya, kan. Inilah yang menyebabkan yang disebut dengan kista endometriosis. Nah, yang menarik lagi penyebab utamanya ya juga tadi gaya hidup yang tidak sehat dan kurang olahraga yang saya sebutkan ya. Dan itu gejalanya bisa dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu kram di bawah perut ya. Kramnya itu nyeri pada saat datang bulan, ketika menstruasi itu kram, nyerinya minta ampun. Dan kemudian ya kita nggak bisa aktivitas kalau udah seperti itu ya. Kemudian saat buang air besar juga kadang-kadang bisa nyeri juga karena kistanya sudah menempel di usus. Kemudian juga haidnya kadang-kadang nggak berhenti-berhenti, lama gitu ya. Orang pikir kok nggak berhenti-berhenti sih, jangan-jangan ada kista endometriosis, ya kan, ada pendarahan dan ada flek-flek ya. Flek biasanya sih bukan warna itu lagi ya, warnanya udah coklat gitu kan. Apalagi siklus haidnya tidak teratur, ini penyebab utama dari wanita kesuburannya menurun. Ya, ada endometriosis, ada kista endometriosis, kemudian tuba fallopinya juga terhambat, ada kista atomium, jadi nggak bisa keluar indung telurnya. Kalau kita punya lapisan dinding rahim yang tempat indung telur menempel tidak bagus, kan nggak bisa nempel indung telurnya. Gimana sel sperma bisa membuahi kalau nggak bisa normal, nggak bisa nempel. Kata perekatnya yang megangin megangin dari ya sel kan? telurnya ya. Betul. Dan ini semua sih sebetulnya bisa terjadi bahkan sejak kita usia remaja, karena setelah menstruasi semuanya akan bisa terdeteksi ya dengan beberapa gejala yang betul. Yang gejalanya umum sih lumrah. Jadi kalau tubuh kita udah kasih sinyal tenor waktu datang bulan itu kram di perut, nyeri, sakit ya kan. Kemudian juga datang bulannya bisa terlambat, seandainya datang juga berlebihan, kan macam-macam itu ya. Gejala-gejala ketidaknormalan yang harus kita waspadai sejak dini kalau kita ingin punya keturunan yang cepat gitu. Kalau misalnya bicara mengenai jumlah volume darah yang keluar, Pak, itu ngaruh juga nggak dengan masalah kesuburan? Kan ada tuh yang menstruasi banyak banget hari kedua, ketiga, tapi ada yang nggak terlalu banyak. Nah, itu gimana? Nah, itu tadi yang kita khawatirkan, ada orang yang kena menstruasi retrograde, dalam arti dia punya mens nggak keluar total, jadi kan masih nyangkut. Mens berikutnya keluar semua, ya tiba-tiba kok berlebih sampai munculnya bahkan flek-flek begitu ya, bahkan sampai berbentuk kayak jaringan-jaringan gitu ya. Nah, itu karena rahimnya tidak bersih. Pada saat menstruasi tidak lancar, artinya kontraksi rahimnya untuk membongkar semua lapisan endometrium itu kekusut ya, endometrium itu tidak optimal, sehingga masih banyak darah kotor yang tidak tertinggal, tidak keluar semua. Ada nggak gitu cara untuk kita bisa men-trigger kontraksi sehingga itu bisa optimal dan semua darah kotor keluar? Ada. Ada. Nanti kita bahas setelah pesan-pesan berikut. Oke, kita kembali setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Oke. Seru banget tuh pada saat off tadi juga saya jadi banyak nanya ya sama Pak Nyoto, karena ternyata banyak sekali yang sering kita tuh nggak ngerti gitu ya. Nah, sekarang saatnya yang Anda nggak tahu boleh bertanya di 081511103103. Dan acara ini juga bisa ditonton di YouTube channel kita Ziman Herbal ya. Silahkan subscribe karena banyak sekali info-info kesehatan penting yang kita bisa akses at any time. Oke, kita menuju Pak Sutikno di Jepara. Bagaimana dengan wanita yang tidak menstruasi atau tidak datang bulan, Pak? Padahal umurnya baru 30-an. Apakah ini berbahaya bagi dia? Ya, kalau dia tidak bisa menstruasi kan berarti ada ketidakseimbangan di hormonnya.
Jadi wanita itu kan normalnya harus setiap bulan datang bulan dengan adanya endometrium yang lurus, sel telur yang lurus secara normal kan seperti itu. Nah, jikalau dia tidak bisa datang bulan secara normal atau jarang datang bulannya kadang-kadang, bahkan nggak datang bulan atau tidak datang bulan, itu bisa ada masalah dengan sistem hormonalnya. Ya kalau wanita itu ya hormon estrogen kan gitu. Sistem estrogennya tidak stabil atau tidak simbang atau kelewat kurang kan seperti itu. Nah, itu mestinya diwaspadai karena kan tujuannya kalau nanti dia menikah harus punya keturunan. Apabila dia menstruasinya tidak ada, ya dia harus mencari solusi kan gitu. Jadi hindari deh pola makan yang zaman sekarang yang nggak bagus-bagus. Sekarang banyak makan sayur-sayuran yang lalap-lalapan deh, banyak makan buah-buahan yang kaya dengan serat, banyak konsumsi kenikir misalnya selada, apalagi ya kunyit Pak. Kunyit ya kan, kunyit, lalap-lalapan ya kan. Itu dirutinkan sampai dia punya metabolisme membaik, nanti mempengaruhi sistem hormonalnya membaik, moga-moga dia bisa datang bulan kembali dengan normal. Tapi ada salah satu suplemen yang sangat membantu bagi mereka yang datang bulannya telat ataupun datang bulannya Nggak tidak teratur, datang bulannya nyeri-nyeri, bahkan bisa membersihkan di tingkat di rahimnya, dinding rahimnya dan semua sistem reproduksinya. Dengan cara tetes aja 5 tetes pagi, siang, sore rutin, namanya Ziman. Jadi Ziman itu bukan obat tapi makanan yang kaya dengan antioksidan. Jikalau kita konsumsi Ziman rutin, otomatis memperbaiki semua sistem dalam tubuh kita, baik sistem hormonal gitu ya, sistem imunitas kita, sistem reproduksi kita, dan termasuk mendetoks semua racun yang ada dalam tubuh kita sehingga kinerja organ tubuh kita ringan, semuanya sistemnya membaik, akibatnya kita bisa datang bulan dengan normal. Kemudian juga kita bisa ya hidup sehat lah kalau kita semua sistem reproduksinya membaik seperti itu. Jadi kalau memang terjadi hal seperti itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih jauh diobservasi apa yang terjadi. Tapi boleh dibantu dengan Ziman dulu agar siapa tahu memang itu bisa membantu dari problemnya ya. Oke, berikutnya kita menuju Ibu Panji ya, Ibu Panji di Mertoyu dan Magelang. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nyoto, Mbak Nena. Kalau boleh saya mau tanya, ini anaknya adalah seorang supir mobil box, kurang lebih sudah 3 tahun bekerjanya dan menikah 8 tahun. Pada bulan kemarin anaknya Ibu Panji ini lato-latonya bengkak dan sakit, terus dioperasi Pak. Yang mau ditanyakan, apakah orang yang sudah pernah operasi seperti itu tetap bisa punya keturunan? Karena setelah gabung di Talkshow ini kok jadi kepikiran ke sana ya gitu. Oke, jadi kalau bagi lelaki kita kan sudah bahas ya mengenai infertilitas pria. Penyebab infertilitas pria itu apabila kita itu suhu tubuh untuk testis kita itu di atas normal. Karena testis itu letaknya di luar tubuh kita biar suhu tubuhnya tidak sama dengan suhu tubuh kita, artinya lebih rendah. Agar testis kita bisa memproduksi sel sperma ya, untuk membuahi sperma itu. Tapi kalau seandainya dia punya suhu testisnya itu tinggi, misalnya kalau supir box tapi kebetulan dia pakai mobil yang mesinnya bukan di moncong tapi di bawah tempat duduk, kan ada ya. Biasanya kan mempengaruhi suhu dari tempat duduknya. Suhu tempat duduknya panas karena ada mesin di bawahnya, lama-lama kesehatan testisnya terganggu sehingga reproduksi sel spermanya tidak mengandung sperma yang optimal untuk membuahi, seperti itu. Kemudian jikalau dia ada pembengkakan di testisnya, kita nggak tahu pembengkakannya faktornya apa. Kalau faktornya hernia kan bisa aja ususnya turun karena abdomennya robek sehingga dioperasi agar ususnya bisa kembali dan skrotum tempat testisnya itu tidak membengkak karena ususnya sudah dikembalikan dengan cara operasi. Itu tidak mengganggu reproduksi pria sebenarnya kalau hanya masalah usus yang turun. Cuma kalau akibat adanya peradangan, kemudian juga akibat peradangan itu juga mematikan sistem reproduksi di dalam testisnya itu sehingga tidak bisa memproduksi sel sperma, ya otomatis juga kemampuan kesuburan prianya menurun, kan seperti itu. Jadi mungkin yang perlu ditanyakan ini operasinya operasi apa ya Pak ya? Operasi hernia kah atau operasi untuk mengatasi ya kalau diangkat kemungkinan enggak ya, moga-moga ya. Mungkin moga-moga ada abses di mana absesnya itu cairannya itu dibuang, tapi kan penyebab absesnya itu apa? Apakah akibat virus parakmisovirus
itu yang bisa merusak sistem alat reproduksi pria. Moga-moga bukan itu ya. Kalau hal itu menyebabkan ya kemampuan pembuahan seorang laki-laki, sel spermanya, semennya tidak mengandung sel sperma yang bisa membuahi. Dan itu bisa cek di medis seperti itu. Apakah kira-kira semen dari spermanya itu masih mengandung sel sperma yang bisa membuahi, kadarnya mencukupi atau tidak, itu bisa dicek di medis. Oke, jadi begitu Iya. ya. Jadi mesti cari tahu dulu tuh karena apa. Tapi Pak Nyoto sudah jelaskan kalau cuman karena hernia itu nggak ada masalah ya. Yang penting adalah bagaimana menjaga kualitas dari spermanya Iya, ya betul. untuk bagus agar bisa bergerak cepat dan bisa membuahi sel telur dengan optimal. Iya, dan yang paling penting makanannya harus bergizi. Jadi kalau seorang pria pola makannya bergizi, banyak makan protein yang bergizi, banyak serat, banyak sayuran, banyak buah-buahan antioksidan, ya otomatis dia subur. Nah, kalau mau subur ya paling gampang ya konsumsi Ziman 5 tetes pagi, siang, sore. Karena antioksidan itu untuk mencukupi kebutuhan zat gizi mikronya agar tubuh punya kekuatan untuk memproduksi sel sperma. Ya, Kan nanti seperti ada lagunya itu. Pak. Aku pria sehat, spermaku Tubuhku kuat. kuat. Oke ya, Oke. jadi bisa dilihat lagi dan Ziman ini bisa membantu ya untuk apapun problem yang ada berhubungan dengan infertilitas, baik itu pada laki-laki atau perempuan. Caranya dengan teteskan saja 5 tetes di bawah lidah sehari 4-5 kali dan buktikan saja hasilnya gitu ya. Oke. Pak Nyoto buntutnya berapa? Gara-gara Ziman nih Oh jangan-jangan. iya. Yang paling penting kita punya buntut 3 tapi dia jenius karena waktu masa dia dalam rahim kita konsumsi Ziman Ziman. juga, oh, Jadi anak kita itu cukup gizi waktu dalam janin. Nah. Jadi waktu melahirkan anak kita ya pinter-pinter. Itu Nah, kan ini kita juga harap. ilmu juga berarti buat yang lagi pada hamil ya. Jadi ibu-ibu kalau banyak-banyak hamil makan makanan yang bergizi ya, sangat-sangat bergizi, butuh antioksidan yang kuat agar apa? Anaknya lahirnya normal dan cerdas. Oke, dan Ziman juga akan berpengaruh juga terhadap ketahanan stamina laki-laki Iya, juga ya. betul. Jadi kalau mau janjian tuh sama ayah tuh, tetesin Ziman dulu ah. Oke deh, nanti kita Oke. lanjut lagi, masih ada satu sesi ya, jangan kemana-mana. Saya di sini dan kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Bagaimanapun yang namanya anak ini adalah buah cinta, ini pasti diinginkan oleh setiap pasangannya. Jadi mungkin pranikah ya sebelum sampai pada situasi tersebut si para perempuan ini dipersiapkan sejak dini ya Pak Nyoto, Iya. agar betul-betul kita nanti juga sudah sampai pada bibit unggul gitu kan. Karena sebaiknya sih kita tahu lebih jauh sebelumnya dulu biar nggak terjadi sesuatu setelah itu ya. Meskipun semuanya itu sudah diatur olehnya, tapi bagaimanapun kita berikhtiar. Nah, Ziman ini bisa membantu banget buat kita, para perempuan dan juga para lelaki, membuat stamina kita bagus dan berpengaruh juga terhadap kualitas dari hormon yang berpengaruh juga terhadap apa ya istilahnya reproduksi kita gitu ya Pak ya. Iya, Oke. betul. Nah, kembali lagi ke masalah infertilitas pada perempuan, Ziman lovers. Jangan lupa bahwa apa yang Anda makan itu berpengaruh terhadap kesuburan. Bagaimana kita menjaga alat-alat reproduksi juga berpengaruh karena keputihan, kasus yang mungkin kita belum bahas secara Kita belum detail bahas, ya kan? Itu juga ngaruh ya Pak Nyoto, sedikit Sangat deh, pengaruh. sedikit mengenai keputihan. Pak Ada Nyoto. pengaruh minimal menurunkan berapa persen dari tingkat kesuburan wanita, ya kan? Kalau ada masalah keputihan, apalagi keputihannya akibat dari infeksi bakteri seperti Trichomonas gitu dan sebagainya ya. Kemudian chlamydia dan jamur macam-macam itu juga menurunkan tingkat kesuburan ya. Tapi bagi mereka yang sudah punya masalah dengan kista, miom, endometriosis, kista endometriosis bagi wanita, gantilah gaya hidupnya. Jangan lagi konsumsi makanan yang membuat kita menurunkan kualitas imunitas kita, kualitas hormon kita, kualitas dari metabolisme kita. Jadi makanan yang semua serba instan kayak dengan bahan-bahan kimia, pengawet, perasa, pelembab, pengembang, pewarna, itu semuanya mempengaruhi sistem reproduksi wanita kita. Apalagi yang sudah sampai obesitas karena kebanyakan konsumsi makanan instan itu menurunkan kesuburan. Apalagi nggak pernah konsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung buah-buahan alami. Jarang makan buah-buahan pepaya, banyaknya buaya pepaya, apalagi tuh nanas, apalagi tuh semangka ya kan, buah lokal lah mangga. Apalagi nggak pernah makan lelap-lelapan sayur-sayuran yang segar yang belum dimasak seperti makan kol, kubis,
melukis, lenca, apalagi tuh. Daun popohan. Selada, popohan, kacang panjang, kenikir, kan banyak. Jadi ganti deh banyak-banyak makan sayur-sayuran agar tubuh kita bisa detoksifikasi semua racun. Dan yang paling penting rajin konsumsi Ziman 5 tetes pagi, siang, sore, malam. Dan jangan lupa berolahraga agar kontraksi otot dari rahim kita mampu membongkar semua endometrium pada saat sudah selesai luruh gitu ya. Jadi dia datang bulannya bisa lancar karena kita juga rajin berolahraga seperti itu. Oke, dan Ziman bisa didapat di radio kesayangan Anda, bisa juga di marketplace ya. Oke Pak Nyeto, ternyata sudah sampai di akhir sesi. Sudah sampai di akhir sesi. Jangan lupa hidup sehat, awet muda. Gitu. Bersama Ziman. Oke. Terima kasih banyak buat partisipasinya. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Nina Amelia. Saya Nyeto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.